Kalian sudah paham bukan bahwa Indonesia adalah negara hukum? Dalam negara hukum, semua kegiatan penyelenggaraan negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Kalian juga tentu sudah tahu bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan aturan hukum dasar yang masih perlu diterjemahkan menjadi aturan hukum yang lebih menyentuh permasalahan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Kali ini kita akan mempelajari peraturan perundang-undangan nasional. Materi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Di dalam video ini kita akan membahas makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Di video berikutnya kita akan membahas proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Jadi untuk memahami materi ini kalian harus menyimak ketiga video ini ya. Yang pertama, makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Apa sih hakikat peraturan perundang-undangan itu? Peraturan perundang-undangan berbeda dengan undang-undang karena undang-undang hanya merupakan salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah semua peraturan tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Di dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri memiliki ciri-ciri, dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang, isinya bersifat mengikat dan memaksa setiap orang untuk menaati, dan yang terakhir bersifat abstrak. Lalu apa saja landasan peraturan perundang-undangan itu sendiri? Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan dasar ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir, landasan yuridis, di mana suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis ini dibagi menjadi 2, yaitu landasan hukum yang bersifat beraspek formal dan landasan yuridis yang beraspek material. Lalu, asas peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sama-sama menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang terakhir keterbukaan. Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar yang meliputi hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Yang kedua, diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, materi perpu sama dengan materi undang-undang. Yang keempat, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Yang kelima, materi peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan peraturan pemerintah.
Yang keenam, peraturan daerah memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemerintah. Yang terakhir, peraturan desa memuat materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa. Di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut. Yang pertama, asas pengayoman, yakni bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman rakyat. Yang kedua, asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang ketiga, asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk. Yang keempat, asas kekeluargaan. Yang kelima, asas kenusantaraan, yaitu materi muatan harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Yang berikutnya, asas Bhinneka Tunggal Ika, artinya harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi daerah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, asas keadilan. Berikutnya, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang berikutnya, asas ketertiban dan kepastian hukum. Yang berikutnya, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dan yang terakhir, asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, seperti dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. Sedangkan dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikat baik. Berikutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu apa saja sih? Mari kita simak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Ketetapan MPR, yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat, Peraturan Pemerintah, yang kelima, Peraturan Presiden, yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Mari kita lihat lembaga-lembaga yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, UUD 1945, lembaga yang berwenang membuat adalah MPR. Berikutnya, Ketetapan MPR, yang membuat adalah MPR. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang membuatnya adalah DPR bersama Presiden. Kemudian peraturan pemerintah, lembaga yang berwenang membuatnya adalah Presiden. Kemudian peraturan Presiden, yang membuatnya adalah Presiden. Peraturan daerah provinsi, lembaga yang berwenang membuatnya adalah DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota, lembaga yang berwenang membuatnya adalah DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Sedangkan peraturan perundang-undangan ini sendiri memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tingkatnya yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang ketiga, isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Yang keempat, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti, atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Yang berikutnya, peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian materi tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Silahkan simak lanjutan materi ini di dalam video yang berjudul Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Terima kasih telah belajar PPKN bersama Dunia Agit. Silahkan tuliskan nama dan asal kalian di kolom komentar. Saya Fitriani, sampai jumpa dan terima kasih.